jumpa lagi sahabat ternak Indonesia. Kali ini saya berada di lahan pakan hijauan. Ini lahan hijauan pakan ternak, varian jenisnya ini rumput Zanzibar. Rumput Zanzibar, kalau yang ini rumput pacong. Ini rumput pacong, yang ini Zanzibar. Ini pertumbuhannya cepat sekali. Ini usia tanam 2 bulan, tingginya bisa 3 meter. Jadi dari batang sampai pucuk daun itu bisa difungsikan untuk pakan. Salah satu keunggulannya dari Zanzibar dan Napier pacong atau pacong ini, produktivitasnya tinggi, daunnya tidak berbulu tajam, beda dengan kolonjono atau king grass. Terus kemudian cenderung batangnya lebih empuk dan ada rasa manisnya. Jadi ternak kambing, domba, sapi sangat suka sekali. Ini pertumbuhannya cepat sekali. Kebetulan lahan yang di sini ini lahan sawah tapi tidak produktif. Terus kami rubah jadi lahan pakan hijauan ternak. Ini baru yang Zanzibar ini baru usia tanamnya sekitar 1 bulan. Kalau yang pacong ini sudah sekitar 1,5 bulan. Ini sebentar lagi sudah panen semua. Ketika panen semua, tunasnya lebih banyak lagi tumbuhnya. Dan kalau ngarit di lahan hijauan seperti ini, ngarit sebentar aja dapatnya banyak. Jadi kalau hanya untuk ngarit 1 mobil pickup itu 15 menit juga beres. Ini salah satu varian pakan hijauan. Jadi saya bisa nyarankan kalau untuk rekan-rekan semua mau menambah varian pakan yang produktivitasnya tinggi, panennya cepat, bisa tanam rumput pacong atau Zanzibar. Ini nanti kita lanjut ke lahan berikutnya. Oke, kali ini di lahan pacong. Ini lahan pacong yang saat ini dipanen. Nah, di lahan ini saya selingi dengan legum, salah satunya singkong karet. Nah, di sebagian besar para peternak ini mereka takut ngasih singkong karet karena ini mendemi, beracun. Memang ada racunnya, ada sianidanya, tapi ini nutrisinya tinggi. Salah satu trik untuk mengurangi racunnya adalah babat pagi diterik seperti ini, kemudian dilayukan, sore baru diberikan. Tapi ingat, jangan diberikan tunggal, harus dicampur dengan hijauan yang lain. Boleh dicampur dengan dedaunan legum lainnya atau ramban lainnya, atau dicampur dengan misalnya pacong, monggo. Kalau bisa ada setiap kali pemberian pakan 4 jenis. Ini tanamnya mudah sekali, tinggal tancap hidup. Ini nutrisinya tinggi, ini sangat disukai oleh ternak. Nah, nanti bagi yang masih takut memberikan, caranya dilayukan, wajib dilayukan. Ini tanaman yang wajib ditanam kalau kami. Nah, memang idealnya di area pakan ada tanaman jenis rumputnya, ada tanaman jenis legumnya. Jadi sekali panen itu minimal akan dapat 3-6 jenis hijauan. Nah, ini monggo silakan dikembangkan di tempat Anda. Oke, ini ada tanaman putri malu. Putri malu ini tanaman yang tanaman liar. Ini ada durinya, tapi ini bagi kambing dan domba sangat disukai. Nah, ini jarang sekali digunakan oleh para peternak kambing domba untuk pakan. Nah, ini nutrisinya sebenarnya bagus. Cara panennya tinggal dibabat, digulung saja. Digulung, nanti digulung pakai karung, terus ditali, terus bawa ke kandang. Ini sangat disukai. Walaupun ada durinya, tapi kambing domba tahu caranya gimana dia nggak terkena durinya. Ini salah satu pakan yang sangat disukai. Ini bisa digunakan untuk pakan kambing domba. Di belakang ada pohon manding atau lamtoro. Itu juga bagus untuk pakan kambing maupun domba. Jadi kandungannya nutrisi cukup tinggi, tapi memang harus dilayukan dahulu untuk pemberiannya karena memang ada racunnya agak kuat. Ini salah satu alternatif pakan yang nutrisinya bagus, nanti dicampurkan dengan hijauan-hijauan lain. Itu kalau di sini disebutnya manding, kalau di daerah lain ada disebutnya lamtoro. Salah satu yang varian bagus itu namanya lamtoro taramba. Itu dari Australia. Itu produktivitas daunnya juga tinggi, bagus.
Itu pengembang biakannya juga gampang, hanya dari biji tinggal sebar di lahan pasti tumbuh dengan bagus seperti itu. Oke, ini tanaman gamal atau Cleresidea atau Risidia. Kalau di Jogja disebutnya Cleresidea. Ini juga bagus untuk pakan kambing ataupun domba. Hanya saja ini ada racunnya cyanida. Nah, terutama racun-racunnya banyak di daerah pucuk-pucuk daun ini. Nah, walaupun ada racunnya, ini nutrisinya bagus. Salah satu triknya adalah babat ini di pagi hari, kemudian dilayukan. Paling enggak pelayuannya sekitar 6 jam. Dilayukan bisa di tempat teduh maupun di tempat yang panas. Nanti racunnya berkurang jauh. Nah, ini sangat disukai juga oleh ternak. Jadi pengembangan Cleresidea ini atau gamal ini bisa lewat stek maupun lewat biji. Lewat stek juga mudah sekali, tinggal babat, tancap, sudah hidup. Ini biasanya dipakai untuk pagar juga, pagar di rumah atau di kebun. Ini salah satu yang wajib ditanam. Kali ini kita di lahan pacong. Ini lahan pacong yang 5 hari yang lalu panen. Nah, bentuknya seperti ini ketika sudah dipanen. Jadi 2-3 hari sudah dipanen, tunasnya muncul lagi. Tunasnya muncul lebih banyak lagi dari tunas sebelumnya yang dipanen. Nah, salah satu perawatannya ketika sudah 3-4 hari sudah panen, pupuknya masuk lagi. Kami sarankan penggunaan pupuknya adalah pupuk alamiah, pupuk kandang atau kompos. Dikasih sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Terus kemudian kita perhatikan untuk airnya. Airnya jangan sampai tergenang dan jangan sampai kekurangan air. Karena ini nanti usia 5 minggu sampai 6 minggu sudah panen lagi. Terus seperti itu, panen terus. Ini lahan sekitar 1000 meter, ini dapat sekitar 4-5 mobil pickup hanya di lahan ini saja. Jadi memang pacong pertumbuhannya sangat bagus. Ini satu rumpun kalau yang sudah panen 3-4 kali panenan, itu satu rumpun dia bisa sekitar keluar sekitar 20 tunas. Satu rumpun saja 20 tunas. Satu rumpun itu nanti sekitar 2 bulan tingginya sudah 3 meter. Jadi ada 20 batang tingginya 3 meter. Jadi babat 2 rumpun saja ini nanti sudah satu panggul. Satu panggul. Sangat efektif sekali nanam pacong. Ini di lahan rumput odot. Ini rumput odot semua. Ini dulu awalnya lahan tebu, terus kemudian kita ambil alih, kita bongkar tebunya, kita ganti dengan rumput odot. Nah, ini ideal sekali karena pencahayaannya full sehingga perkembangannya juga bagus. Ini odot usia 2 minggu setelah panen. Nah, salah satu keunggulan odot itu batangnya empuk, hanya saja tingkat produktivitasnya tidak tinggi, kalah dengan rumput pacong. Nah, odot tetap bagus ditanam untuk varian pakan, untuk nutrisinya supaya saling melengkapi. Nah, kalau perbandingan antara nutrisi odot dengan pacong, Taiwan, dan lainnya, ini sebenarnya nggak beda-beda jauh, karena memang masih kelasnya kelas pakan rumput, proteinnya sekitar 11-12%. Nah, ini tahan dengan kering. Kebetulan ini ada pengairannya kecil, kita bisa salurkan ke seluruh lahan, jadi walaupun musim kemarau panjang ini tetap hijau. Ini tanam odot itu sangat membantu. Monggo nanti di variasi pakannya sehingga lengkap. Ini salah satunya kebun odot. Kali ini kita ada di lahan, ini saya nyebutnya lahan gado-gado karena varian tanamannya saya campur-campur. Nah, ini rumput odot, ini rumput odot, terus yang ini namanya rumput Mexicana atau ada yang nyebutnya dengan Guatemala. Ini bentuk daunnya seperti jagung, tingginya bisa 2 meter. Ini lembut batangnya juga empuk. Nah, kalau yang sebelah sana itu Taiwan, khusus Taiwan. Nah, kalau yang belakang itu pacong. Ini saya selingi dengan ada gamal, singkong, karet, kemudian ada pisang. Pokoknya campur. Jadi kalau panen di lahan yang ini kita nggak perlu nyampur lagi karena sekali panen sudah dapat banyak varian pakan di lahan ini. Ini awalnya juga lahan tebu, gersang. Kita olahnya cukup lama, kita
kasih pupuk kandang, kompos itu benar-benar sangat banyak di lahan ini. Awalnya benar-benar rumput liarnya saja kering-kering, sekarang rumput liarnya sudah bisa hijau. Rumput yang khusus ditanam untuk pakan pun sudah hasilnya baik. Salah satu kuncinya yaitu dengan penggunaan pupuk kandang. Pupuk kandang dan sisaan-sisaan pakan hijauan. Kalau ada sisa kita kumpulin. Kalau di sini nyebutnya rapen dicampur dengan kotoran kambing. Kita fermentasi dulu, baru dimasukkan ke lahan. Jadi setiap panen, nanti sesudah panen 2-3 hari kemudian pupuknya masuk, pupuk kandangnya terus seperti itu rutinitasnya seperti itu terus. Nah ini monggo kalau mau dicontoh yang ini lahan gado-gado saya nyebutnya, karena ini macam-macam ditanam, antara jenis rumput ada, kemudian rumput legum juga banyak ini. Oke, kita lanjut ke lahan indigo vera. Kali ini kita di kebun legum atau kebun ramban. Ini jenis kaliandra merah. Ini kaliandra itu ada, setahu kami ada 2, kaliandra merah dan putih. Nah, yang kita tanam yang merah karena nutrisinya lebih tinggi yang merah. Ini kaliandra ini perkembangannya dari biji. Terus ini kaliandra saya campur dengan indigo vera. Nah, ini bentuknya indigo vera seperti ini. Ini nutrisinya tinggi, 29%. Kalau kaliandra sekitar 19%. Nah, ini bagus, sangat disarankan untuk ditanam dalam jumlah banyak. Karena jenis legum seperti indigo vera kaliandra ini nanti melengkapi kekurangan nutrisi dari rumput. Seperti yang kita di lahan tadi ada odot, pacong segala macam, itu kandungan nutrisinya kalah dengan legum. Supaya pemberiannya maksimal kepada ternak, itu pemberian rumput dan pemberian legumnya kita campur. Ideal sekali misalnya menu hari ini adalah rumput odot, pacong, kaliandra, kemudian indigo vera. Nah, itu bagus sekali karena legumnya ini menutup kekurangan si rumputnya. Nah, legum ini diberikan kepada domba pun bagus. Ini bagi kami ini memutus mitos di masyarakat bahwa domba itu pakannya hanya rumput. Kalau di kandang kami tidak. Ya domba ya dikasih daun-daun seperti ini, dikasih rumput juga oke. Nah, ini kalau indigo vera perkembangannya dari biji. Sebenarnya dari stek juga bisa, cuman dari biji dia lebih cepat pertumbuhannya. Ini saya lahan indigo vera dan kaliandra ini kurang lebih 2200 meter. Ini semua di bawah naungan pohon jabon. Awalnya hanya iseng, daripada lahan jabon ini nganggur bawahnya, itu kami tanami kaliandra dan indigo vera. Hasilnya pun lumayan bagus karena daun jabon ini tidak se-egois kalau pohon jati. Kalau kebun jati mataharinya nggak sampai masuk ke bawah. Tapi kalau lahan jabon masih agak lumayan intensitas matahari yang turun ke bawah. Nah, intensitas matahari ini yang membantu pertumbuhan si indigo vera sama si kaliandranya. Nah, ini jenis legum yang sangat disarankan untuk ditanam, kaliandra, indigo vera. Nah, ini tanamnya pun gampang. Panen pertama ini 8 bulan. 8 bulan dari tanam itu baru panen pertama. Supaya subur bagaimana? Pupuk kandangnya pun masuk terus. Nanti pertumbuhan tunasnya bagus.